Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar 25 mahasiswa dari 38 di absen ya, KPI 6B. Sehat semuanya? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu. Nah, itu penting ya, kesehatannya alhamdulillah. Ada yang kondisi sakit ya? Kuliah sekarang? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Ya Bu. Pertemuan sekarang bagian saya sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang kita sepakati, mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif ya. Pertemuan sekarang kita akan membahas dan diskusi tentang ruang lingkup ilmu komunikasi, lalu penelitian komunikasi. Dua hal yang menurut saya penting untuk kita jadikan topik pertemuan pertama ini ya untuk materi di semester 6. Baik. Sebelum kita memulai, tentu kita sebelum membahas, mendiskusikan sebetulnya apa saja sih ruang lingkup dalam ilmu komunikasi, yang di dalamnya ada masalah komunikasi, di dalamnya ada teori komunikasi, arti penting teori komunikasi, lalu penelitian dan penelitian komunikasi itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait topik-topik atau subtopik yang tadi saya bahas, saya ingin tahu sesungguhnya untuk apa mahasiswa itu belajar metodologi penelitian komunikasi. Ilma, nah, di unmute. Ya, Ma, untuk apa Ilma belajar metodologi penelitian komunikasi khususnya kualitatif ini, Ma? Menurut saya, karena kan untuk skripsi kedepannya kita harus tahu belajar penelitian dari entah itu kualitatif ataupun kuantitatif begitu Bu. Jadi di sini kita diajarkan untuk pembekalan kita nanti untuk skripsi. Terima kasih Bu. Oke, Ilma. Terima kasih. Latifah Tamila. Latifah, bisa di-on kan videonya? Hadir Bu. Ya, silahkan Latifah. Nah, udah cantik juga. Oke, silahkan Latifah, nomor 2. Nah, menurut Latifah, ini kan udah semester 6 ya. Di semester 2, ada semester 3, 4, 5. Sudah mendapatkan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi gitu ya, kuantitatif sudah dapat gitu ya. Sebetulnya menurut Latifah sudah mumpuni belum pengetahuan Latifah tentang seputar ilmu komunikasi, masalah komunikasi, teori komunikasi, jenis-jenisnya, metodologi penelitian secara umum sebagai modal untuk menulis skripsi? Silakan Latifah. Ya Bu, izin menjawab pertanyaan yang kedua. Menurut saya pengetahuan tentang komunikasi yang saya dapatkan itu belum terlalu mumpuni, masih harus belajar lagi karena komunikasi dasar itu belum cukup untuk terjun ke untuk mengerjakan skripsi atau metode ilmiah yang lainnya, karena harus banyak belajar tentang metodologi penelitian yang lebih dalam lagi gitu Bu. Oke, baik, terima kasih. Nur Afifah,
Nur Afifah? Ada? Nur Afifah? Ya, Iya, Bu. coba. Silahkan. Sorry. Silahkan. Yang nomor 1, Fa. Ya, untuk belajar meneliti ya, Bu. Ya, Jadi kalau saya untuk belajar metode penelitian komunikasi ini tentunya untuk membantu kita sebagai mahasiswa ke depannya untuk menyusun skripsi ya, Bu. oke. Untuk menyusun skripsi apa yang dibutuhkan, Afifah? Ya. Sebenarnya metode cara menyusunnya, Bu, dari metode apa yang akan digunakan nanti, baik itu dari metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Gitu. Oke. Lutfi Husaini? Lutfi, Hadir, Bu. coba on-kan videonya, Lut. Maaf, Bu. Saya kalau on cam keluar. Kenapa? Lutfi? Saya kalau on cam keluar masuk, Bu. Soalnya udah batas wajar pemakaian kuota. Oh, oke. Silakan. Nomor 1, 2, Bu. Nomor 1 coba. Ya, untuk apa belajar metodologi penelitian komunikasi? Yang pasti supaya kita dalam membuat suatu penelitian itu bisa rapih dan sistematis. Ya, tujuan yang paling ranah yang paling dekatnya untuk kita skripsi nanti, untuk kita juga buat proposal skripsi itu yang paling dekat, dan untuk ranah yang paling jauhnya mungkin siapa tahu kita nanti di sini menjadi seorang peneliti yang mana dalam meneliti sesuatu itu harus sistematis dan rapi, Bu, seperti itu. Oke. Vi, menurut Raffi nih, masalah yang Raffi hadapi sekarang, ada kesulitan nggak dalam menulis proposal? Kesulitannya apa sih, Vi? Vi? Saya, Bu. Ya. Oh, maaf. Kesulitan dalam mencari proposal yang saat ini sekali mencari ide, Bu. Ide Itu ya. yang cari ide yang pertama, yang kedua sistematika itu. Oke. Baik. Ya. Azizatur Robiah. Oke, terima kasih Lutfi. Ya. Ibu Azizatur Robiah, panggilannya apa nih? Aziza aja, Bu. Oh, oke. Aziza, apa yang Aziza, kesulitan apa yang Aziza rasakan sebelum menulis proposal, Aziza? Kalau menurut saya sendiri ya, Bu, pribadi, mungkin seperti yang sudah dijawab teman saya Lutfi ini tuh, pertama tuh dari ide, kayak menentukan judul itu saya masih bingung, Bu, masih kayak butuh referensi gitu kan. Terus untuk sistematisnya juga dalam seminar proposal itu kayak gimana gitu, Bu. Sama untuk mungkin kalau misalkan udah paham tentang Netflix, pasti kayak apa ya, untuk mempertahankan pendapat kitanya tuh loh, Bu, di dalam menyusun seminar proposalnya tuh loh, Bu. Oke. Itu sih, Bu. Oke, cukup ya, nanti kita coba yang lain ya. Sementara itu dulu. Baik, kita lanjut ya. Ya. Untuk apa mahasiswa belajar mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif ya khususnya? Tentu ada tujuan secara teoritis ya, yang disebut dengan pengetahuan, sikap, dan tujuan secara praktis yaitu kemampuan gitu ya, kemampuan khusus. Yang pertama bicara tentang pengetahuan
pengetahuan yang harus dimiliki learning outcome mata kuliah ini oleh mahasiswa, tentu mengetahui seluk-beluk dari konseptualisasi tentang apa saja isi dari metodologi penelitian komunikasi kualitatif gitu ya. Kemudian objek studi atau masalah komunikasi yang bisa dijadikan bahan penelitian itu apa saja. Teori komunikasi apa saja yang bisa digunakan dengan berbagai masalah komunikasinya, dengan berbagai tataran komunikasinya, dengan berbagai bidang komunikasinya. Lalu itu harus paham kawan-kawan ya, harus paham. Cara memahaminya tentu dengan cara ikut kelas, ikut kuliah, memperhatikan, mencatat materi yang tidak tahu ditanyakan. Yang kedua, membaca buku, membaca referensi dari another books, misalnya jurnal-jurnal penelitian terdahulu gitu ya kawan-kawan, bisa berbanyak dari sumber lainnya. Lalu diskusi tentu di kelas. Nah, capaian yang kedua tentu adalah praktis, yaitu kemampuan khusus bisa menulis secara mudah, secara terampil gitu ya, dikuasai, paham, mengerti, dikuasai secara praktis. Pertama saya buka laptop tuh mau ngetik, yang diketik apa terlebih dahulu, isinya apa saja terlebih dahulu. Itu kemampuan khusus ya, bisa menghasilkan produk proposal penelitian targetnya. Nah, seberapa besar pengetahuannya tentang komunikasi dan metrik itu sendiri? Tentu harus besar karena ini adalah the final scientific work, yaitu kerja terakhir skripsi gitu ya, sebagai keabsahan dari seorang sarjana komunikasi menghasilkan skripsi komunikasi, bidangnya komunikasi. Harus tahu seluk-beluk sehingga ketika secara pemahaman sudah dipenuhi, insya Allah akan mudah ketika menulis. Seperti itu ya, kawan-kawan mahasiswa. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Oke. Nah, karena kita masuk pada institusi perguruan tinggi formal, sekolah formal, itu kuliah di level S1, maka ada yang disebut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, KKNI, yang harus dimuat dalam karya ilmiah. Kalau dalam S1 itu skripsi, S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Legalitas bukti bahwa sudah menyelesaikan tahap akhir dalam strata pendidikan S1, S2, dan S3. Nah, kunci utama untuk menerjemahkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia artinya bahwa karya ilmiah, skripsi yang dibuat oleh Oke. Maaf ya, aduh jaringannya. Sebentar lagi, kita mulai lagi ya. Jaringannya. Oke. Nah, karya yang kita buat, kita lanjut ya, mohon maaf. Karya yang kita buat gitu ya, karya skripsi gitu ya untuk S1 itu harus memenuhi standar-standar nasional ilmiah ya. Jadi KKNI-nya itu, standarnya itu kawan-kawan gitu ya, terkait dengan adakah skripsinya tersebut gitu ya, risetnya tersebut memuat masalah penelitian. Masalah penelitian ada pada dimulai dalam latar belakang masalah. Masalah penelitian pun diidentifikasi atau identifikasi padanan katanya itu dipilah masalah-masalah yang kemungkinan muncul dalam konteks riset yang kita teliti itu dimuat dalam identifikasi masalah.
Lalu masalah penelitian juga akan ada pada batasan penelitian. Gitu ya. Nah, masalah penelitian juga akan ada terlihat dalam sebuah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Tuh. Nah, masalah penelitian itu ya terkait isinya adalah ada gap, ada ketidaknyambungan antara apa yang terjadi di masyarakat dengan konseptual atau teori. Jadi ada jurang, ada ketidaksesuaian antara realitas atau fakta yang ditemukan oleh peneliti dengan adanya sebuah idealitas yang ada pada sebuah teori komunikasi. Nah, gap ini, ketidaknyambungan ini, kita berupaya untuk menemukan gap tersebut. Maka gap tersebut yang disebut dalam istilah metodologi penelitian Dasein dan Dasolen. Dasein ada pada masalah komunikasinya atau realitasnya. Dasolen ada pada tawaran teori atau konsep yang akan digunakan sebagai solusi atau jawaban terhadap masalah komunikasi yang akan kita angkat. Itu ya. Jadi poin pertama adalah masalah penelitian. Nah, masalah penelitian itu, kawan-kawan, gitu ya, tertulis salah satunya dalam rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ada dua jenis rumusan masalah, ya. Ada rumusan masalah mayor, ada rumusan masalah minor. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, coba. Putri Jahrotus Sifa, Put. Iya, Bu. Ya, tadi saya bilang bahwa masalah penelitian itu ada bisa di mana dalam skripsi itu. Masalah penelitian itu tertulis di dalam rumusan masalah, di mana rumusan masalah itu terbagi jadi dua, Bu. Ada rumusan masalah mayor, ada juga rumusan masalah minor. Seperti itu, Bu. Lalu? Masalah penelitian itu biasanya ditemukan ketika adanya gap atau ketidaksesuaian antara realitas yang terjadi di masyarakat dengan idealitas yang tertuang dalam teori. Nah, makanya dari masalah penelitian itu akan ditemukan Dasein dan juga Dasolen, di mana Daseinnya itu adalah realitas yang terjadi dan Dasolen adalah teori yang ditawarkan untuk menghadirkan solusi bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Seperti itu, Bu. Wah, good, oke. Bagus, Putri. Paham ya, Put ya, yang Putri tadi sampaikan argumentasi Putri ya. Paham ya? Jadi bukan hanya lisan tapi direnungkan gitu ya. Iya, Bu. Oke. Good, terima kasih Putri. Sabrina. Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa di-on-kan videonya? Sebentar, Bu. Baik. Bentar. Sabrina, silakan. Baik. Kan baru pakai jilbab. Nah, iya kuliahnya yang ini ya, niat ya. Allah Maha tahu, bismillah. Iya. Sabrina, oke, silahkan. Masalah penelitian apa, Sabrina? Masalah penelitian itu ada di rumusan masalah, di mana pada rumusan masalah ini terdapat ketidaksesuaian apa yang ada di realitas dengan teori yang ditawarkan. Lalu? Rumusan masalah juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu rumusan masalah mayor dan juga rumusan masalah minor. Oke, kalau yang dimaksud dengan identifikasi masalah itu apa, Sabrina?
Hmm, identifikasi masalah itu apa ya, Bu? Mengetahui eh, mm, eh, meng- mengidentifikasi masalah yang ada. Lalu eh, mm, pas, oke. Pas, Bu. Terima kasih. Ya, Arista Wardani 010 NIM-nya. On kan videonya Arista Wardani? Arista? Iya Bu, iya benar Bu. Jawab. Iya Bu. Ya. Apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah, Riz? Identifikasi masalah ini hal yang menjelaskan tentang masalah penelitian, Bu. Apa bedanya dengan batasan penelitian? Bedanya dengan batasan penelitian belum tahu banget, Bu. Oke. Kalau identifikasi masalah mungkin yang bisa diukur kali ya, apa masalah-masalah penelitian yang dapat diukur, jadi dimasukkan ke identifikasi masalah. Dapat diukur, dalam kualitatif diukur? Bisa diukur? Tidak, itu kuantitatif. Kan kualitatif. Iya, Bu. Gimana, Arista? Identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu tunggal atau majemuk? Majemuk. Kenapa majemuk? Tahu, Bu. Hah? Kenapa majemuk? Apa alasannya? Karena judulnya kan identifikasi masalah. Jadi menuliskan kemungkinan-kemungkinan masalah yang bisa muncul pada konteks atau pada ruang lingkup penelitian yang mungkin bisa dilakukan oleh Arista. Seperti itu. Nanti setelah misal identifikasi masalah Arista ada 5 ya, kemungkinan besar. Kemungkinan lalu di spesifiknya tidak mungkin kan 5 masalah itu diteliti semuanya gitu ya. S1 cukup 1 saja untuk menerapkan teori, menggunakan teori gitu ya. Maka diturunkan pada tahap yang selanjutnya adalah batasan masalah. Nah, batasan masalah. Maka dari 5 diambil 1 gitu Arista ya. Itu batasan masalah. Nanti setelah batasan masalah diturunkan menjadi kalimat tanya yang disebut dengan rumusan masalah. Pertanyaan penelitiannya. Gitu ya. Paham teman-teman mahasiswa? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Bu. Baik, oke ya. Nah, kita lanjut. Setelah masalah penelitian, gitu ya. Jadi masalah penelitian itu kan ada 2 tadi, pertanyaan mayor dengan pertanyaan minor. Nah, pertanyaan mayor itu isinya adalah pertanyaan penelitian yang menggunakan temuan yang menghasilkan nanti temuan atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Nah, pertanyaan mayor itu kata tanya yang digunakan itu bagaimana ya Arista ya. Hanya bagaimana level ontologis pada filsafat ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana gitu ya. Lalu setelah bagaimana diikuti dengan kalimat sesuai dengan judul. Jadi kalau misalnya judul strategi komunikasi pimpinan
warga negara asing terhadap karyawan domestik di Indonesia. Studi kasus misalnya ya, PT Adidas misalnya contoh ya. Maka rumusan masalah mayornya bagaimana, nah kan menggunakan kata kunci, kata-katanya bagaimana diikuti oleh kalimat judul. Bagaimana strategi komunikasi pimpinan warga negara asing gitu ya terhadap karyawan domestik Indonesia. Kalimat tanya yang pertama, rumusan masalah yang pertama. Lalu jenis rumusan masalah yang kedua adalah rumusan masalah minor ya. Rumusan masalah minor. Rumusan masalah minor itu a kind of, a part of, bagian dari rumusan masalah yang mayor, yang mikronya, yang lebih praktisnya ya teman-teman mahasiswa ya. Nah, kata tanya yang digunakan itu jangan lagi bagaimana untuk pertanyaan minor. Kata tanya yang digunakan selain how, ada what, ada apa, ada mengapa, ada seperti apa ya, ada siapa, ada kapan, ada di mana gitu ya. Itu kata tanya yang bisa digunakan pada pertanyaan minor. Nanti pertanyaannya apa isinya rumusan masalah minor itu. Nah, di judul tadi strategi komunikasi pimpinan warga negara asing. Nanti dicari teori strategi komunikasi dalam komunikasi organisasi. Misalnya ada strategi komunikasi yang teorinya tentang teori sistem komunikasi organisasi. Tokohnya lupa saya siapa contohnya. Nah, di dalamnya nanti ada konsepnya tentang interdependensi, interaksi sosial gitu ya. Jadi rumusan masalah yang kedua nanti seperti apa interdependensi, koma gitu ya. Interaksi sosial antara pimpinan warga negara asing dan karyawan domestik di PT ini. Itu rumusan minornya. Ya, jadi konseptualisasinya kita turunkan menjadi sebuah kalimat tanya. Nah, ada pertanyaan, Bu, apakah rumusan masalah itu boleh lebih dari 1, 2, 3? Boleh, tentu sesuai dengan batasan masalah, dengan tujuan penelitian, seperti itu ya. Bu, apakah boleh kalimat tanya what-nya di rumusan masalah minor 2 kali? Boleh gitu ya. Jadi nah seperti itu masalah penelitian. Nah, lalu yang kedua yang penting adalah tujuan penelitian, kawan-kawan. Nah, rata-rata yang kasus atau masalah ditemukan pada penelitian mahasiswa adalah tujuan penelitiannya copas dari kakak kelas, mengetahui untuk mengetahui. Nah, ini keliru, kita perbaiki ya, bahwa tujuan penelitian itu adalah jawaban dari apa masalah penelitian yang dibuat oleh peneliti kualitatif. Sesuai dengan jenis paradigma penelitian yang digunakan apa, sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih apa, sesuai dengan jenis metode penelitian yang digunakan apa. Jadi tidak sembarangan, masing-masing paradigma, masing-masing pendekatan, masing-masing metode penelitian itu punya kata kunci untuk membuat tujuan penelitian. Nah, lalu berapa jumlah tujuan penelitian? Tergantung dari masalah penelitian. Jika
masalah penelitiannya 2, mayor dan minor, minornya 1, maka tujuan penelitiannya harus 2 juga. Jika masalah penelitiannya mayor 1, minornya 2 atau 3, maka tujuan penelitiannya juga harus sama. Gitu ya. Oke. Lalu, tujuan penelitian berparadigma post-positivisme. Kalau paradigma post-positivisme, pasangan atau padanannya dengan metode studi kasus pada kualitatif ya, misalnya. Maka paradigma post-positivisme dengan metode studi kasus, contohnya, ketika tujuan penelitiannya, kalimat yang harus diketik, yang harus digunakan adalah, misalnya, untuk mendalami proses kasus ini. Tujuan penelitian ini adalah 1, untuk mendalami proses kasus ini. Sebutkan kasusnya. Jadi tidak semua di buku rata untuk mengetahui ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya bagaimana kalimat tujuan penelitian yang berparadigma konstruktivis, Bu? Pada penelitian kualitatif. Tujuan penelitian dengan paradigma konstruktivis gitu ya. Konstruktivis bisa menggunakan misalnya analisis wacana teks. Ya, analisis wacana teks dengan konstruktivis bahwa teks itu dibuat berdasarkan si pembuat teks. Maka tujuan penelitiannya misalnya untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui bingkai apa yang ingin dibuat oleh si pembuat teks. Gitu ya. Kemudian untuk melihat, nah itu untuk tujuan penelitian dengan paradigma konstruktivis. Tapi jika tujuan penelitiannya menggunakan paradigma kritis, pasangan metode penelitian pada pendekatan kualitatifnya tentu critical discourse analysis dengan intertekstual analisis teks. Teks sosiokultural dan produksi dan konsumsi dan sosiokultural. Maka pasangan kalimat yang bisa digunakan keyword untuk tujuan penelitian paradigma kritis itu untuk membongkar, untuk menggali, untuk mengungkap. Seperti itu ya. Oke, nanti lebih lanjut di topik paradigma penelitian yang topik yang pertemuan keempat itu akan dibahas lebih rinci lagi, lebih detail. Oke, setelah tujuan penelitian, tentu adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu isinya terkait dengan teori apa yang mau digunakan oleh peneliti. S1 cukup 1. Konsep-konsep apa yang menjadi pengayaan dalam interpretasi dan analisis peneliti. Tinjauan literaturnya. Lalu terkait juga dengan penelitian-penelitian terdahulu, itu kerangka pemikiran, ya. Tentu dikaitkan konteks teori penelitian terdahulu dengan masalah penelitian yang diteliti. Nah, yang keempat itu adalah metodologi, ya. Metodologi itu sama dengan tools, prosedur, urutan, ya, tahap-tahap teknik yang digunakan itu secara praktis. Kita tidak bisa melakukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika kita tidak mengetahui metodologi, caranya, gitu ya. Nah, lalu hasil atau outcome penelitian, temuan. Temuan tentu harus jawaban dari tujuan penelitian itu sendiri. Ya. Baik. Saya lanjut. Ya, yang menjadi problem adalah dalam proposal atau skripsi gitu ya, rata-rata ditemukan adalah common sense. Jadi masalahnya masalah sosial, tidak scientific. Jadi common sense hanya berdasarkan akal aja, naluri kita gitu ya, bahwa itu adalah masalah komunikasi. Tidak dicek terlebih dahulu apakah ada teorinya sebagai solusinya, apakah ada tools, alatnya, metodologinya untuk menjawab masalah tersebut. Nah, proses itu dari common sense menjadi scientific. Jadi kalau scientific itu kabur, umum, tidak dijelaskan
fenomenanya, mengapanya, alasannya, tidak organize, tidak pengklasifikasian pengetahuannya tidak ada, gitu ya. Bahasanya tidak formal, tidak scientific, tidak terukur, berbeda dengan scientific, gitu ya, ilmiah. Oke. Selanjutnya, objek penelitian kita itu tentu itu tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Kita sebelum meneliti tentu harus paham terlebih dahulu apa itu komunikasi. Nah, setelah komunikasi kita menemukan nih seluk-beluknya masalahnya. Tadi saya tanya di awal, rata-rata mahasiswa mengatakan kesulitannya adalah, Bu, sulit menemukan ide penelitian. Nah, itu salah satu cara solusi untuk menyelesaikan masalah itu adalah paham terlebih dahulu apa itu seluk-beluk komunikasi. Gitu ya. Masalah-masalah kemungkinan muncul dalam komunikasi apa saja. Nah, setelah itu, setelah masalah, ada teorinya nih, ada obatnya nih, analogi sederhananya. Ada obatnya setelah teridentifikasi masalah melalui teori komunikasi. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu, insya Allah. Paham ya? Bisa dilanjut? Oke. Nah, ini bicara tentang apa itu communication, gitu ya. Bicara tentang apa itu communication. Ini yang perlu kita pahami, gitu ya. Yang perlu kita pahami tentang apa itu komunikasi. Tentu, what the meaning of the communication? The communication, the activity communication following thin component. Harus memiliki, ketika kita bicara pada ini termasuk aktivitas komunikasi, misalnya beberapa tokoh Stuck tahun 1991 bicara tentang a symbolic process when the people doing to the transferring of the message or perception from your brain and the finally, gitu ya, to finding of the more knowledge for itself and other people, for the society, for a global, the purpose to doing action in the future. Jadi bahwa yang disebut dengan komunikasi itu, kawan-kawan, itu adalah proses simbolis, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Itu semua ada simbol, simbol kata, simbol gestur, gitu ya. Nah, simbol tersebut di mana poin pentingnya ada pertukaran, ada transferring, ada change of the symbol antara, bukan yang harus saya luruskan adalah transferring and the change itu bukan hanya terjadi hanya pada komunikator terhadap komunikan, bukan. Tapi bagaimana komunikator dengan komunikan melakukan interaksi, ya, melalui komunikasi. Contoh misalnya pada praktek kelas ini, gitu ya kawan-kawan, kalau disebut dengan komunikasi efektif, bukan hanya pada fokusnya bagaimana dosen itu menyampaikan materi terhadap mahasiswa, tetapi bagaimana interaksinya, mahasiswa itu paham atau tidak, mahasiswanya ketika menjawab atau bertanya, memberikan argumentasi, itu yang disebut dengan aktivitas komunikasi yang efektif. Jadi komunikator memberikan knowledge, memberikan pengetahuan terhadap komunikannya, komunikan begitu juga memberikan feedback terhadap komunikator, terjadilah transferring of the knowledge dalam hal tersebut, sehingga ketika terjadi transferring of knowledge, maka bisa menentukan, oh setelah ini tindakan apa yang harus kita lakukan. But the result from the communication adalah communication action, gitu ya. Oke, itu poin pentingnya.
Nah, apakah individual itu relationship antara internal dirinya, itself, other people, mass communication misalnya, itu bicara tentang respond and to create of the message. Bagaimana kita merespon, kemudian bagaimana kita menciptakan sebuah message atau pesan dalam komunikasi itu sendiri. Oke. Nah, hakikat komunikasi baik pada intrapersonal, interpersonal, kemudian group communication, kemudian organizational communication, public communication, and mass communication, hakikatnya adalah penyampaian pesan antar manusia. Nah, antar manusia, keywordnya adalah rasionalitas. Rasionalitas artinya bisa diterima secara akal, nalar, pikiran oleh orang lain, manusia ya. Oke. Oke, ini hakikat komunikasi. The communication act then would include the following thin components. Ada komunikator atau source, ada komunikan receivers, ada konteks gitu ya, konteks bicara pada momen kuliah, pada momen bisnis, pada momen pengajian, pada momen keluarga, itu harus dibedakan sesuai dengan kondisi. Message-nya juga gitu ya, channel-nya juga, medianya juga, noise-nya juga. Misalnya kawan-kawan akan kesulitan ketika misalnya silaturahmi keluarga menggunakan Zoom-nya dari misalnya perkotaan, keluarga yang di perkotaan dengan keluarga yang di pedesaan, itu akan menemukan kesulitan. Itu that is channel. And then setelah channel menemukan noise-nya apa gitu ya, sending, bagaimana proses sending, mengirim pesan, kemudian mengirimkan decoding prosesnya, menerima pesannya gitu ya, feedbacknya, efeknya. Nah, dari ke-10 poin tersebut, kita calon peneliti tinggal mencari. Tadi kan Bu sulit menemukan ide, cari aja di mana problem terhadap source-nya, apakah itu yang mau diangkat penelitiannya, atau misalnya decoding prosesnya. Ini tinggal dipilih, tinggal nanti tataran komunikasinya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, lebih spesifiknya object study of communication, kawan-kawan, itu bicara tentang misalnya tadi saya bilang the communication a symbolic process to the transferring of the change of message from the communicator to the communicant gitu kan. Ya. The purpose to getting of the knowledge for itself and another people, social society. Kan poinnya itu. Jadi objeknya tentu simbol and sign system. Objeknya adalah simbol-simbol, sistem tanda dalam aktivitas komunikasi. Apakah itu message-nya, komunikatornya, conversation-nya gitu ya. Apakah pada group communication atau organizational ya. Atau misalnya masalahnya bidangnya ada economic, apakah terkait economic, apa komunikasi bisnis misalnya, atau culture, komunikasi kultur budaya tertentu, misalnya metode penelitiannya bisa digunakan etnografi, atau fenomenologi, atau soal politik, soal gender, kesehatan, kemudian social interaction, teknologi, legal itu terkait dengan hukum, legalitas pemerintah, tentang sport, anything subject of the science itu bisa diteliti dengan pendekatan komunikasi dan metodologi penelitian komunikasi baik kuanti dan kualitatif. Because every people in the world doing a communication action, bahwa semua manusia di dunia ini melakukan aktivitas komunikasi. Jadi bidang apapun yang ada dalam kehidupan kita bisa diteliti menggunakan perspektif komunikasi dan menggunakan metodologi penelitian komunikasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Tinggal keterampilan kita yang dituntut untuk memilih masalah penelitiannya. Seperti itu. Oke, sampai sini any question sebelum dilanjutkan?
Silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Silahkan. Tadi Ibu sempat menjelaskan antara ilmu dan common sense, yang dimana common sense ini selalu menjadi masalah ketika menjadi masalah ketika di proposal skripsi. Yang jadi pertanyaan saya, Bu. Tadi Ya, kan yang Ibu sebutkan itu secara teorinya ya, Bu. Nah, secara nyatanya itu kayak gimana sih, Bu? Itu baik. kalau misalnya apa yang kita utarakan ini common sense, dan Ya, bagaimana caranya biar sesuatu yang common sense ini bisa menjadi ilmu gitu, Bu. Contohnya kayak gimana sih, Bu, di lapangan tuh? oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Contoh ya, ada penelitian yang mengajukan bimbingan gitu sama saya. Itu penelitian seperti gini. Strategi komunikasi Rizky Bilar di televisi. Seperti itu ya. Contoh. Itu seperti itu judul skripsinya, contohnya strategi komunikasi kasus Rizky Bilar di televisi. Oke, kita cek apakah ini common sense, terbukti common sense gitu ya, sehingga waktu itu harus perlu diuji ulang apakah ini layak untuk diteliti atau tidak gitu ya. Kita merujuk pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Pertama tentang masalah penelitian ya. Masalah penelitian. Pertama, masalah penelitian ini masuk common sense atau memang science gitu ya, scientific, ilmiah. Common sense itu kan biasanya tidak disertai penjelasan mengapa fenomena itu terjadi. Pertanyaan saya, kalau misalnya dalam latar belakang masalah yang judul tadi, kawan-kawan, yang dituliskan itu bahwa Rizky Bilar, Rizky Bilar dan Lesti, dituliskan di latar belakang hanya sebatas membohongi publik, bahwa publik itu merasa terbohongi dengan skenario Rizky Bilar dan Lesti Kejora soal nikah sirih misalnya ya, soal nikah sirih. Nah, itu masih common sense, artinya belum bisa dilakukan penelitian. Konteksnya kita bicara pada penelitian komunikasi ya, penelitian komunikasi. Nah, kalau misalnya strategi komunikasi Rizky Bilar dan Lesti Kejora, masalah yang ditemukannya apa? Bohong misalnya, adakah naskah di media, karena dia bilang di media, adakah bukti data di media yang menyatakan bahwa statement Rizky Bilar yang mengatakan saya atau kita belum, sesungguhnya kita memang belum menikah, tidak pernah nikah siri, maka diumumkan ketika nikah formalnya tanggal sekian. Nah, disinilah ada problem, ada gap gitu ya. Realitanya ditemukan komunikasi di media, Rizky Bilar mengatakan dia belum nikah, tetapi di masyarakat ada bukti foto bahwa dia nikah siri. Oke, berarti kan ada gap antara realitas dengan idealitas. Harusnya tidak boleh bohong kan? Sampai sini Ya. nyambung nggak? Sampai sini nyambung nggak? Iya, Bu. Oke. Paham, Bu. Tetapi itu masih pada konteks common sense. Ketika misalnya teorinya apa yang bisa digunakan untuk menjawab masalah penelitiannya. Masalah penelitiannya mau apa yang diteliti? Bohongnya kah? Mau diteliti Rizky Bilar dan Lesti Kejora bohongnya? Berarti kan yang bisa diteliti misalnya field research-nya. Mereka bohong atau tidak? Studi lapangan. Ya, dengan misalnya menganalisis studi lapangan dengan studi kasus, mendalami. Kemana-mana kawan-kawan ngintilin tuh si Rizky Bilar dan Lesti Kejora, atau mencari dari yang menikahkannya, ustadznya, diwawancara gitu ya. Nah itu sudah lari pada mencari penjelasan. Mencari penjelasan atas fenomena atau masalah yang terjadi. Kalau common sense hanya bicara bahwa ya udah Rizky Bilar bohong sama Lesti Kejora, itu common sense.
Oke, untuk merubah common sense menjadi scientific, dicari penjelasannya. Benar ada masalah-masalahnya di mana. Nah, proses investigation itu secara cermat, secara sistematis itu proses mencapai ilmiah, scientific. Dicari problemnya ada pada Rizky Bilar dan Kejoranya atau dalam pemberitaan medianya. Nah, itu kan sudah masalahnya dikerucutkan dengan kawan-kawan jenis metode penelitiannya, kemudian teori komunikasi. Kalau misalnya field research dengan turun ke lapangan, berarti teorinya adalah interpersonal deception. Tapi kalau misalnya mau mengecek bohong atau tidaknya, misal dengan studi teks dulu terlebih dahulu. Studi teks misalnya ada teorinya bagiannya lagi terkait dengan misalnya kepentingan ekonomi politik. Berbohong karena untuk kepentingan keuntungan. Misalnya ya. Nah itu yang disebut dari peralihan common sense menjadi ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya pada diskusi tataran Rizky Bilar dan Lesti Kejoranya bohong atau tidak, tapi bicara pada konseptualisasi, ada uncertainty di dalamnya, ada evocation-nya. Jadi nanti pas di latar belakang sudah membahas masalahnya dikaitkan, ini kan realitas dasolennya dengan realitas idealitas teoretikalnya, seperti itu. Itulah yang disebut dengan masalah penelitian itu harus bisa diukur konteks kuanti ya. Konteks kualitatif itu kan, kalau kualitatif itu bagaimana memahami dan bagaimana mendalami masalah dengan menggunakan teori, seperti itu. Baik Bu, mungkin bisa saya simpulkan ya Bu. Boleh, Singkatnya silakan. itu berarti ketika ada suatu studi kasus itu dia ada kesinambungan dengan teori ilmu komunikasi. Karena kita itu kan ketika studi kasus itu ada kesinambungan dengan ranah teori komunikasi, berarti itu tuh sudah menjadi jalan pertama saintifikasi ya Bu. Betul. Oke, baik Bu, Gitu. terima kasih. Ya, jadi poin pentingnya Lutfi Husaini ya, betul. Jadi bagaimana common sense menjadi sebuah scientific ilmu ketika dalam masalah tersebut ada tawaran teori yang menjadi solusi dari masalah tersebut. Itu yang disebut dengan ilmiah. Ya. Baik Bu. Oke, konteksnya tentu teori komunikasi ya, gitu ya. Oke, sip. Baik Bu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan yang lain paham ya, paham juga. Oke, silahkan. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, saya lanjut lagi kawan-kawan. Oke, baik. Nah, setelah kita paham objek studi, objek apa saja yang bisa diangkat menjadi masalah penelitian, kita juga harus paham standarnya bahwa tataran komunikasi atau bahasa lainnya adalah level komunikasi. Tataran dan level komunikasi itu dibuat berdasarkan seberapa jumlah orang terlibat dalam praktek komunikasi, aktivitas komunikasi, gitu ya. Kalau yang paling sedikit, satu orang saja, individu itself, dirinya masing, disebut dengan intrapribadi, komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Antar pribadi atau interpersonal sampai 6 atau 10 orang. Kelompok, gitu ya. Itu di bawah organisasi 10 sampai 20 orang. Kemudian organisasi yang ada legalitas, kalau antar pribadi kelompok itu tidak ada legalitas hukum formal, tapi organisasi itu ada legalitas formal, ada hukumnya, ada strukturnya, ada pimpinan, ada bawahan, ada atasan atau karyawan, gitu ya. Kemudian yang kelima, komunikasi publik. Komunikasi publik itu jumlahnya banyak, bisa beribu-ribu. Yang membedakan dengan mass communication itu adalah pelaku komunikasinya, baik komunikator ataupun komunikannya, itu bisa dilihat langsung oleh mata kita. Contoh, acara workshop,
acara seminar, public speaking gitu ya kawan-kawan. Kemudian penerimaan mahasiswa baru, ada orangnya terlihat bisa dipegang, itu public communication. Mass communication tentu unborderless, jadi tak terbatas lewat teknologi. Masanya banyak dan menggunakan tentu media, baik itu media konvensional, elektronik, dan digital ya, dengan online, baik sosial maupun media online. Oke. Nah, bidang komunikasinya, masalahnya yang tadi di object of study saya campur gitu ya. Bidangnya bisa komunikasi sosial, komunikasi kesehatan, komunikasi manajemen organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi agama, komunikasi politik, komunikasi budaya, komunikasi internasional, komunikasi pembangunan. Banyak sekali topik yang bisa diangkat ya. Oke. Tentu teori komunikasi gitu ya. Teori bahwa the purpose, tujuan dari riset itu sendiri menurut Dennis McWiley itu adalah an attempt to discover the truth or a truth, bahwa usaha atau upaya mencoba untuk menemukan sebuah kebenaran, apakah itu kebenaran mutlak atau kebenaran relatif. Kalau dalam kebenaran mutlak atau the truth itu ditemukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif, positivism. Tapi kalau a truth kebenarannya relatif, based on siapa, itu dengan penelitian kualitatif. Paradigma konstruktif, post-positivis, atau kritis, atau modernism misalnya. Oke. Teori komunikasi itu tentu solusi-solusi atau collective wisdom, kebijaksanaan yang ditemukan ada pada berbagai teori komunikasi yang tentu berkaitan dengan komunikasi. Kemudian yang kedua, bahwa teori komunikasi itu an umbrella for all discussion and analysis communication phenomenon. Ya, artinya bahwa teori komunikasi itu seperti payung membantu menyelesaikan dari persoalan-persoalan komunikasi, bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana berdiskusinya si peneliti dalam naskah skripsi secara hati-hati, secara cermat, sistematis, kemudian sesuai nalar, awareness, sadar diri gitu ya. Lalu bahwa teori komunikasi pun tentu memayungi prinsip-prinsip umum yang di dalamnya teori komunikasi ada konsep-konsep umum yang orientasinya tentu menjelaskan sebab-sebab persoalan, hubungan, perilaku komunikasi. Itu teori komunikasi. And then what is the function from or benefit from the communication theory? Tentu manfaatnya membantu kita si peneliti mengidentifikasi atau menemukan minat kita apa. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian, kita mau jadi passion kita adalah komunikasi antar pribadi kah? Komunikasi organisasi kah, komunikasi massa kah, apa komunikasi publik. Kalau public speaking misalnya atau broadcasting, tentu kalau jurusannya konsentrasinya broadcasting, dia akan tertarik pada mass communication. Tapi kalau mahasiswa yang mengambil konsentrasi public speaking, dia bisa menggunakan komunikasi organisasi, komunikasi publik misalnya, seperti itu ya. Kemudian menarik juga terkait dengan bagaimana karya ilmiah itu harus berkembang dengan kita memunculkan teori-teori komunikasi yang baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya ketika tinjauan literatur, penelitian yang terdahulu menggunakan teori ini, tapi objeknya sama, tapi teorinya berbeda. Nah, itu arti penting teori komunikasi. Oke. Jadi final dari research itu cara bagaimana kita berpikir, mencari masalah dan menyelesaikannya dengan cara melakukan investigasi secara sistematis untuk menemukan jawaban atas problem-problem komunikasi. Dan juga salah satu cara gitu ya, bagaimana kita menemukan jawaban melalui proses-proses dengan menggunakan sebuah kerangka secara filosofi. Artinya bisa dirasionalisasikan, bisa diterima oleh komunitas manapun. Kemudian menggunakan prosedur, menggunakan aturan-aturan, metode-metode, teknik-teknik,
Kalau dalam kuantitatif bahasanya validitas dan reliabilitas mengukur, kalau dalam kualitatif kita menggunakan bahasanya dengan memahami, mendalami sebuah persoalan komunikasi untuk merancang agar tidak bias, kemudian penelitian kita itu objektif diterima. Oke. Nah, kesimpulannya adalah kita lakukan mapping of research dalam mahasiswa dulu gitu ya. Pertama ini angka 1, 2, 3, dan 4 ini tahapan-tahapannya kawan-kawan. Jadi rumusan masalah dibuat dulu, setelah itu teori komunikasi yang mau digunakan apa, metodologi penelitiannya apa, tujuan penelitian apa. Ini disebut dengan tepuk tigo kalau istilah dalam riset ya. Seperti itu. Oke, nah tentu kalau kuantitatif penggunaan teori komunikasi itu di awal karena kita mengukur teori benar dan terbukti atau tidak melalui hipotesis. Tapi kalau dalam kualitatif kita kan memahami masalah tersebut dengan teori. Seperti itu ya. Oke, saya kira demikian presentasi atau pemaparan materi yang saya sampaikan untuk pertemuan sekarang. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ini ada waktu berapa menit? 20 menit ya. 20 menit ya. Silakan untuk bertanya, berargumen, atau mengkritik, terbuka, atau punya ide penelitian yang mungkin mau ditulis oleh kawan-kawan mahasiswa. Silakan, saya izin sebentar minum ya. Oke, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Oke, Siva NIM-nya berapa, Sif? Oh ya, tadi out ya, Bu. 074 akhirnya, Bu. 074? Iya. Oke, silakan Rahila, dipanggilnya apa nih? Haura, Ibu. Haura, oh yang tengah yang dipakai ya. Ini soalnya namanya tiga-tiganya bisa Rahila, bisa Syifa juga. Oke, Haura silakan. Kan tadi dalam penjelasan rumusan masalah itu ada mayor dan minor ya, Bu. Nah, dari minor itu kan ada bisa menjadi 2 pertanyaan gitu kan, Bu, lebih dari 1. Nah, gimana kalau misalnya pertanyaan mayornya, Bu, dari kata bagaimana, kita punya kasus yang dari kata bagaimana itu misalnya ada 2, apa itu dijadikan dalam satu pertanyaan mayor atau gimana, Bu? Terima kasih. Baik. Ya, pertanyaan mayor itu sejauh beberapa referensi buku metodologi penelitian gitu ya, itu hanya boleh 1 ya, Haura, hanya 1 karena pertanyaan mayor itu terkait dengan struktur makro dalam riset, pertanyaan besar, temuan besarnya kan nanti cukup 1 gitu ya. Jadi pertanyaan mayor nanti kan kalimat tanya bagaimana lalu diikuti dengan judul penelitian gitu ya, tinggal dicopas dari judul atau diketik ulang gitu dari judul. Seperti itu Haura, berbeda dengan rumusan masalah yang minor ya. Seperti itu Haura. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya. Bu, berarti kalau misalnya dalam penulisannya itu di rumusan masalah misalnya ada A, rumusan masalah mayor, B, rumusan masalah minor kayak gitu ya, Bu? Atau nanti di rumusan masalah langsung aja rumusan masalah yang pertama 1 bagaimana lalala gitu, Bu? Oke, bagus Alina pertanyaannya. Tidak perlu ditulis pertanyaan mayor, pertanyaan minor.
kadang itu saya jelaskan itu kan saya bilang pada pemahaman materinya. Kadang kan orang mahasiswa ketika menulis rumusan masalah asal aja sebutkan aja apa di nomor 1 kan gitu kan, tidak sistematis. Tapi maksudnya kita biar paham, oh ini runut ketika presentasi pun jelas. Jadi tetap rumusan masalahnya 1, bagaimana 2, tidak perlu dituliskan pertanyaan mayor. Ketika presentasi boleh. Ketika presentasi boleh. Ya, presentasi ujian proposal, presentasi skripsi, misalnya tesis ataupun disertasi itu boleh. Tapi kalau dalam skripsinya itu tidak perlu, Hanina. Itu yang pertama. Yang kedua, Hanina, ketika misalnya teknik penulisan ya kawan-kawan mahasiswa. Jadi kalau misalnya bab 1 misalnya, ini skripsi ya, skripsi misalnya bab 1 pendahuluan. Jadi jigjag gini. Bab 1 angka ya gitu, angka. Bab 1 pendahuluan misalnya. Nanti selanjutnya latar belakang. Nanti kalau ada subjudul lagi itu misalnya A1 atau 1 jigjag jadi gitu ya. Jadi jangan A setelah itu A-nya A kecil gitu ya. Misalnya kan itu B rumusan masalah gitu ya setelah identifikasi. Maka nanti poin rumusan masalah mayornya bukan A, B, C, D lagi, tapi 1, 2, 3. Jadi jigjag. Kalau setelah A 1, 2, 3, setelah 1, 2, 3 A lagi, setelah A 1, 2, 3. Polanya begitu jigjag ya. Jadi itu aturan selingkung, kalau bahasa riset itu adalah selingkung atau pedoman penulisan karya ilmiah. Atau di kampus lain APA style, misalnya American Psychology Association style penulisan itu A.1 misalnya, A.2 atau misalnya B-nya kan rumusan masalah. B.1, B.2. Tapi di kampus kita selingkungnya atau pedoman penulisannya cukup B rumusan masalah, kemudian 1, 2, 3. Tidak perlu B.1, B.2. Seperti itu ya. Oke. Tolong dicatat catatan yang saya sampaikan karena ini nanti ketika kawan-kawan menulis proposal, teknisnya itu kan tadi masalahnya adalah ide, kemudian yang kedua adalah sistematika, apa yang harus ditulis gitu ya. Seperti itu. Oke, silahkan yang lain. Saya mau bertanya lagi, Bu. Boleh, Bu? Masih di mute, Bu. Boleh, silahkan Ya. Lutfi. Ini, Bu, mengenai ide ya, Bu, tadi. Untuk mencari ide kan tadi Ibu bisa singgung lewat jurnal-jurnal gitu ya, Bu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang kita tahu kan jurnal itu pasti kerangkanya ada permasalahan atau studi kasus, teori, penawaran. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu yang nanti kita ambil buat jadi idenya itu apanya gitu, Bu? Apakah teori yang ada di dalam jurnal itu, ataukah masalah yang sama cuman kita kaji dengan sudut pandang yang berbeda, ataukah penawarannya itu gimana sih, Bu? Atau dalam mencari ide dalam jurnal gitu. Baik. Makasih. Ya, makasih Lutfi. Ya, ini bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita mencari jurnal, kan kawan-kawan bisa lihat di Sage Publication, kemudian di Skimago, banyak ya. Jadi kalau misalnya di Sage Publication kan ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Nanti kalau yang berbayar, kawan-kawan tinggal copy link artikel yang berbayar itu nggak bisa dibuka gitu ya. Biasanya kan 20-25 halaman, di-copy linknya terus di-copy ke Skimago, itu bisa kebuka. Skimago, itu bisa kebuka. Nah, yang diambil tentu ketika kita melihat jurnal-jurnal penelitian terdahulu, baik nasional maupun internasional gitu kawan-kawan ya, yaitu pertama masalah komunikasinya. Tentu contoh, masalah penelitian kita melihat dari jurnal internasional, misalnya analisis
misalnya analisis hadis palsu pada media sosial di Nigeria masa pandemi COVID-19. Nah, seperti itu ya misalnya kalimat. Artikelnya ada di laptop saya, nanti saya kasih contoh misalnya. Nah, itu masalahnya. Misalnya metode penelitiannya dia menggunakan misal framing gitu ya, menggunakan framing. Objek penelitiannya tentu media di Nigeria gitu ya. Persoalannya adalah temuannya adalah ditemukan hadis-hadis palsu yang bertebaran di media-media sosial di Nigeria. Nah, itu kan kadang kita tidak terpikir ya, tidak terinspirasi. Tinggal, wah idenya berarti kan ternyata beragama melalui media sosial kan. Itu konteksnya di Nigeria, kita ambil konteks di Indonesia. Cari media yang menyebarkan hadis-hadis palsu dan itu menjadi rujukan masyarakat Indonesia untuk misalnya terkait wayang misalnya ya, bahwa ada wayang mengatakan haram ataupun boleh halal, mubah misalnya. Hadisnya palsu atau tidak, ternyata ada second media yang mengatakan itu palsu loh. Nah itu kan bisa diteliti, kita menggunakan teori sama boleh, metode sama boleh, tapi kan konteks Indonesia itu boleh, Lutfi. Atau misalnya nggak mungkin dong kita kalau boleh Nigeria juga boleh, silahkan, tapi teorinya diganti, metodenya diganti. Jadi skripsi itu saya bukan merendahkan atau menggampangkan, tapi to give motivation. Skripsi itu gampang, riset itu gampang, tergantung ide kita. Kuncinya adalah sering-sering kita membaca dan menganalisis masalah komunikasinya. Keterampilan kita dalam menulis itu 4-5 bulan selesai skripsi itu kawan-kawan. Dan itu sudah saya buktikan pada mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya. 4 bulan selesai kok skripsi itu, baik itu field research maupun discourse analysis atau kuantitatif, itu bisa. Jadi baca 10 jurnal penelitian, Indonesia 5, Inggris 5. Kalau blank sekali, Bu saya punya ide ini, kontekstual pada Indonesia, going nulis. Seperti itu Lutfi. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain silahkan. Ibu izin bertanya. Oke, Vidya, silakan. Tadi di hakikat komunikasi ada 10 komponen ya Bu ya? Yes. Nah dari 10 komponen itu kira-kira bisa kita kembangkan atau tidak menjadi isi dalam skripsi atau menjadi rumusan masalah ya Bu? Misalnya saya mempunyai judul membandingkan pesan komunikasi di media sosial antara polisi siber di negara lain dengan polisi di Indonesia. Nah misalnya saya bingung nih Bu, bagaimana menentukan rumusan masalah, apa bisa diambil dari 10 komponen tersebut atau tidak, atau Ibu punya tipsnya biar kita lebih mudah menentukan rumusan masalahnya atau bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, Vidya, jadi gini Vid, itu kan ada aktivitas komunikasi yang dilakukan polisi misalnya ya, polisi mana tadi Vid, polisi di siber luar negeri dan polisi siber yang ada di Indonesia. Oke, polisi cyber di Oke. Berarti kalau bicara pada media cyber, otomatis ini kajian media ya. Oke, kajian media. Iya Bu, betul. Oke, jadi gini kawan-kawan, disisir dulu apa ya bahasa tepatnya sisir. Dirunut gitu ya. Dirunut terlebih dahulu Vidya. Jadi masalahnya Vidya ini, oh ternyata yang mau dibidik kan bisa selain komunikasi media bisa juga komunikasi interpersonalnya gitu ya, yang menggunakan di media atau komunikasi publiknya gitu ya. Komunikasi publik enggak lah. Berarti kan kalau media cyber tentu komunikasi media ya. Nah, berarti dalam tataran atau level komunikasinya sudah tertulis tuh contreng komunikasi media. Lalu hakikat komunikasinya, masalah komunikasi yang ditemukannya di mana nih? Ya, kalau misalnya media, tentu source-nya apakah polisinya atau medianya yang kamu curigai, apakah polisi tersebut punya cyber sebagai milik individunya, berarti kan source-nya, komunikatornya adalah pribadi. Gitu ya, Vid? Atau media cybernya punya pemerintahan masing-masing, Indonesia ataupun Australia misalnya. Automatically
source-nya atau komunikatornya adalah media itu sendiri. Kalau ada problem ditemukan misalnya di media, source-nya komunikator di media, ternyata penyampaian media cyber polisi di Indonesia dengan Australia lebih detail, lebih terinci misalnya ya, investigasinya lebih akurat, hoax-nya terjamin tidak ada, fake-nya tidak ada, fake news-nya misalnya. Tapi di Indonesia ada misalnya hoax news-nya, fake news, berarti fokus penelitiannya adalah di source-nya, di komunikatornya, satu misalnya. Atau ditemukan receiver, oh ternyata bahwa ide-ide kejahatan itu ternyata dari konten-konten media cyber polisi. Berarti kan kuantitatif pengaruh. Nah, atau tapi cukup ambil satu atau dua dari hakikat komunikasi, atau misalnya analisis message-nya, atau bisa dua, tadi medianya, source, komunikatornya ada masalah. Tentu yang diteliti juga message-nya kan, selain medianya, apa sih pesan yang disampaikan, berita yang disampaikan, berarti fokus penelitiannya adalah pada komunikator dan message-nya. Seperti itu. Ya, Vidya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yang lain bisa paham? Yang lain? Insya Allah, Bu. Oke, baik. Oke, any question again? Kalau tidak ada, ada. Sudah cukup, Bu, insya Allah. Oke. Izin bertanya, Bu. Agasa, oke. Materi yang Ibu sampaikan itu sangat-sangat bermanfaat ya, Bu. Dan dari awal sampai akhir. Agak sih izin bertanya, Bu, apakah dari materi hari ini itu akan Ibu upload ke YouTube? Karena saya ingin mempelajari kembali dan review tadi cukup banyak sekali ya. Kalau sebatas hari ini saja sepertinya agak kurang gitu, Bu. Jadi saya ingin mempelajari lebih dalam lagi. Jika Ibu nanti mengirimkan lewat YouTube, insya Allah saya ingin mempelajari lagi, Bu, lebih mendalam. Baik. Ya, insya Allah ini recordingnya akan saya upload di YouTube karena ini bermanfaat ya, supaya bisa belajar lagi. Kita sama-sama bisa dimanfaatkan ya. Semoga kalau ada kritikan, masukan, silahkan di grup WA ataupun Japri. Kurang paham atau metodenya atau materinya kurang mumpuni, silahkan kawan-kawan gitu ya. Welcome sekali. Jadi saya kira itu, Agasa, terima kasih. Ya, Ibu.